Lakiat mendengus berpikir, dalam kepala beruang ini tidak ada hal serius. Cham sambil berjalan berkata, sudah selesai, jika kamu bertemu nenekku, kamu tidak akan bisa jadi pria milikku lagi, sesuai aturan lembah musim semi. Saat dewasa, kamu harus mencari pacar, kalau tidak akan diusir. 30 tahun lagi aku akan dewasa, waktu berjalan terlalu cepat. Jadi, orang-orang di luar sana tidak ada yang mau pergi bersamaku, sepertinya aku pasti akan diusir dari lembah musim semi. Lakiat ternyata dipukul oleh orang-orang itu karena, sungguh mengerikan. Lakiat menarik Cham pergi, sudah, jangan buang-buang kata lagi, cepat bawa aku ketemu nenek, kalau ngomong lagi aku bisa gila. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah nenek Kam. Sistem mengingatkan kamu untuk bertemu nenek Kam, yang bernama Lam. Lam bertanya lagi pada Lakiat, yang sedang mencari barang berharga, dan sedang dikejar oleh seseorang yang kuat. Dia ingin kembali ke kampung halaman, tetapi entah kenapa tidak bisa pulang. Kamu melihat Lam dengan cemas, semuanya sudah habis, jadi bisakah kamu memberitahu di mana barang berharga itu? Lam menjawab, tentu saja bisa, tapi kamu harus menerima permintaanku ini, kamu langsung setuju. Tidak masalah, tugas ini aku mengerti. Lam mengungkapkan, di ujung timur Truk Fong ada markas Habi, yang telah mencuri barang berharga dari lembah musim semi, anak berwarna hijau, aku ingin kamu membunuhnya, dan membawa anak berwarna hijau itu kembali. Kamu pastikan, imbalan untuk pecahan perintah giok biru, kan? Mengerti? Aku pergi sekarang, Lam memanggilmu. Tunggu sebentar. Masih ada satu permintaan, kamu harus membawa Cham untuk menyelesaikan misi. Lakiat terkejut mendengarnya, apa? Kamu terpaksa menerima nasib menggendong Kam, dia terus-menerus mengeluh. Bagus sekali, nenek pernah bilang, melakukan misi bersama adalah obat untuk memperkuat hubungan. Lakiat bertanya bingung. Nenekmu tidak bilang kalau kamu sangat berat? Cham langsung membalasnya dengan marah, tidak sopan sekali. Bagaimana bisa kamu bilang seorang gadis berat? Kamu jujur menjawab, ya, sebenarnya, dia bertanya, jadi kalau aku berubah jadi orang, apakah kamu akan menggendongku? Lakiat langsung melarangnya, tidak boleh. Lam melihat sosoknya, kamu tenang saja, nenek akan melindungimu secara diam-diam. Mereka udah sampai di markas Happy. Di sekitar pintu gua dijaga ketat. Anak buah Happy bertanya pada rekannya, Tiuchi, apakah kamu mendengar suara aneh? Tiuchi tidak melihat ada yang aneh lalu menjawab, mungkin hanya suara angin, jangan terlalu sensitif, hari ini raja ada di rumah, siapa yang berani datang mencarikan mati? Dia setuju. Benar juga, sementara Lakiat diam-diam merasa lega. Untung ada jubah kamuflase dari Sa, sehingga bisa masuk ke markas Happy dengan ringan. Percaya dengan cara ini, mereka akan segera menemukan anak berwarna hijau. Di dalam jubah, Cham dengan ceria berbincang denganmu, Lakiat. Barang ini milikmu keren banget, sembunyi di sini, orang lain tidak bisa melihat kita lagi. Kamu mengingatkan dia bahwa tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak bisa terdengar, dia berbisik, kenapa kamu sudah telanjang lagi? Cham menjelaskan, baju beruangnya terlalu besar, tidak muat, kamu bertanya lagi, kenapa tadi di rumah tidak bawa barang? Dia menjawab, sudah di kampung, Cham sudah mengganti pakaianmu, dia sangat menyukai pakaian yang dikenakannya, ini adalah perasaan memakai baju, sangat nyaman. Lakish tertegun melihatnya, tidak bisa memberinya lagi, pakai saja seperti itu. Dia menduga, apakah ini pertama kalinya dia memakai pakaian? Cham masih terpesona mengangkat lengan bajunya, ada sedikit aroma wangi, sementara Lakish fokus pada urusan penting. Hampir tidak ada orang di antrean. Aku akan memberimu baju penyamaran, kita pisah untuk mencari petunjuk. Jika ada bahaya, teriak saja padaku. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul kembali, Lakish lelah bertanya, Kam, bagaimana dengan tempatmu ada petunjuk? Kam dengan sedih menjawab, selain daging busuk, tidak ada lagi, kamu juga melaporkan, aku tidak menemukan apa-apa selain ribuan bayi di ruang bawah tanah. Pemandangan itu adalah yang pertama kali Lakish saksikan. Dia berpikir, jangan kita tidak dijebak olehnya, sebenarnya, tidak ada bayi biru. Dia juga tidak tahu di mana perintah giok hijau itu, sangat mungkin, permainan brengsek ini bisa melakukan apa saja. Dia bersiap menyerang penjaga pintu, aku harus menangkap seorang wanita iblis, untuk bertanya, apakah di sini ada bayi biru? Saat itu dia berteriak, menyerang? Siapa yang berani masuk ke sarang Raja Habi? Orang-orang di luar pintu memperkenalkan diri. Kami adalah tim penjelajah yang dikumpulkan dari desa-desa sekitar, Habi kalian membantai penduduk desa dan menculik bayi. Hari ini adalah hari kematian kalian, ayo maju bro. Lakiat bersembunyi, mereka mulai bertarung dan menyaksikan drama. Lakiat menceritakan kembali kepada Cham, di bawah perintah sang gadis, manusia dan iblis mulai bertempur dengan sengit. Pertama, para iblis wanita melepaskan jarum tajam. Kemudian, pria itu menggunakan dua pedang untuk memotong dengan ringan, berharap bahwa cakar tajam para iblis kuno dan senjata tajam saling berbenturan. Meski kekuatan bertarung iblis wanita tinggi, tim manusia unggul dalam jumlah, tampaknya iblis wanita akan kalah. Tunggu dulu, dia berteriak, dan tiba-tiba banyak iblis wanita lainnya muncul dan bergabung dalam pertempuran. Keadaan pun berubah. Tak terhitung jumlahnya, iblis wanita terjun dari atas seperti sedang memburu mangsa. Bagaimana tim manusia akan menghadapi ini? Lakiat menggigit gigi dan mendengus. Cham penasaran, ada apa? Jangan berhenti di tengah cerita, dia merasa kesal. Ini sangat brutal. Baik kekuatan maupun jumlah kalah jauh. Kemarin setelah 10 babak, hanya tersisa gadis itu saja. Nyatao dikepung oleh segerombolan iblis. Lakiat mengingatkan Kam, ayo pergi. Pertempuran yang mudah ditebak seperti ini tidak menarik sama sekali. Cham bingung, mau kemana? Kita belum menemukan barangnya, lagi pula,
Kamu tidak berniat jadi pahlawan untuk menyelamatkan si cantik, kan? Dia mengejeknya. Mau kemana? Mau cari nenekmu untuk menagih hutang? Di sini tidak ada anak berwarna hijau itu. Cem tidak percaya. Tidak mungkin. Nenek tidak akan marah padaku. Sementara itu di luar, Natao menyalahkan diri sendiri. Merasa sangat tidak berguna. Sudah gagal membalas dendam, masih membuat banyak saudara kehilangan nyawa. Dia merasa tidak layak untuk hidup lagi. Anchan, aku datang padamu. Lakiet terkejut melihat ke arah itu. Akhirnya sang pahlawan muncul. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Lakiet dengan lembut bertanya, kamu baik-baik saja, Dorothy? Cem langsung tahu. Ya ampun, cowok ini. Nyat Tao bingung melihatnya. Namaku bukan Dorothy, namaku tuh Nyat Tao. Dia melihat segerombolan iblis yang tergeletak dan merasa senang. Tunggu dulu, semua iblis ini sudah kalah olehmu, hebat sekali. Tun Nyat Tao berlutut berterima kasih kepada pahlawannya. Melihat dia berlutut, Lakiet berpikir, NPC dalam game ini terlalu banyak yang memiliki nama sama, membuatku sedikit terharu. Dia berkata padanya, sudah ya, tidak perlu berterima kasih, kamu bisa pergi. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Dia segera memberi arahan. Gua iblis tiba-tiba bergetar. Jangan bilang mau runtuh, Cem. Kamu lompat ke sini, kenapa masih bengong? Raja Happy muncul dengan marah dan menuntut, bocah dari mana kamu datang? Berani memukul banyak pengikutku? Kemudian sistem mengingatkan bahwa kamu telah bertemu Raja Happy? Sistem mengingatkan kamu menemukan energi dari anak berwarna hijau di dalam tubuhnya. Lakiet mengerti, oh jadi itu ada di dalam tubuhnya, pantas saja tidak bisa menemukan. Kalau begitu, ayo lanjutkan misi. Cem marah meluncur menyerangnya. Burung sialan pengganggu lembah musim semi, mencuri anak berwarna hijau. Hari ini, aku harus membalas dendam untuk klanku. Mendengar itu dia terkejut, masih ada orang hidup di lembah musim semi. Nyat Tao juga ikut maju. Iblis penipu, aku harus membalas dendam untuk orang-orang di desa Sao Truk Fong. Dia memandangnya dengan meremehkan, desa kecil itu berani melawan aku. Kupikir siapa yang hebat, ternyata hanya dua semut. Mengganggu tidur raja ini, hukumnya mati. Cem terdesak mundur, tapi masih bertekad berteriak. Sekali lagi, Lakiet buru nahan kepala dua cewek itu. Kalian kenapa sih? Jelas-jelas gak bisa lawan. Jangan sok berani, ini sama aja cari mati. Kem dengan penuh emosi berkata, musuh ada di depan mata, kalau nggak bisa balas dendam, hidup ini ngapain, mati aja bisa bareng nenek. Apa harus ada hal buruk? Lakiet terkejut bertanya. Kamu ngomong apa sih? Nenekmu kan masih hidup dengan baik, rumah Dao juga menangis, seluruh keluargaku bahkan satu desa sudah dibantai. Aku hidup juga nggak ada artinya lagi, jadi kamu harus terus hidup, generasi penerus keluarga. Dia menjawab, jangan nasihati lagi, kamu nggak akan mengerti, biar aku berjuang sendiri melawan dia. Lakiet terpaksa memeluk pinggangnya, keduanya ditahan erat oleh Lakiet. Tenanglah sedikit. Rumah Dao berteriak, segera turunkan aku. Cam juga terkejut, kamu ngapain sih? Lakiet terpaksa mengalah pada keras kepala ini, anggap saja aku terharu oleh ketulusan kalian, biarkan aku bantu kalian balas dendam. Keduanya mengangkat tangan ke langit. Cam ikut mengangkat. Begini ya, kamu puji, sangat bagus, pertahankan seperti itu. Nam Zem Phil Van Chung muncul, rumah Dao sangat terkejut, ini apa sih? Luar biasa banget, kamu serius bilang, sementara ini aku pinjamkan kekuatan untuk balas dendam. Raja Happy menyerang mereka, bilang tanpa rasa malu, biar aku bawa kalian ke neraka, pelan-pelan rencanakan, Lakiet memerintahkan, cepat serang dia sekarang. Keduanya sekaligus melayangkan pukulan. Kita serang. Cem tidak melihat apa-apa lalu bertanya, gimana? Kamu sudah memukul mereka belum? Rumah Dao menjawab, bukan cuma memukul, hampir saja membunuh mereka. Lakiet sangat puas, sudah tahu betapa hebatnya aku. Cem memutuskan, kalau sudah begitu, tunggu apa lagi, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ketiga orang itu bersemangat untuk mengalahkan Raja Happy. Ya ampun, Phil Van Chung membuat tanah dan batu di sekitarnya bergetar hebat. Melihat dia melarikan diri, mereka berteriak, selesai, dia sudah terbang. Terus kejar dia. Happy Keigu berkata, bocah bau, sedikit berbakat juga. Tapi kalian sudah salah orang, selama ini, aku sudah menyerap hampir setengah kekuatan anak biru. Gak mungkin mudah dikalahkan, energi cahaya hijau meledak, tanduknya bertabrakan dengan Phil Van Chung. Cem diam-diam mengeluh, selesai, gak bisa bergerak, rumah Dao juga tidak lebih baik, aku juga begitu, sepertinya dia meledakkan lebih banyak kekuatan. Kem menyadari, itu adalah kekuatan dari anak biru. Dia kembali menatap mereka, kalian berdua sudah terikat, lihat kalian menyerang gimana. Lakiet baru saja berbicara, terikat. Siapa bilang hanya ada dua tangan, maka akan aku biarkan kalian merasakan Phil Van Chung yang sebenarnya. Happy melongo menatap ke depan, mereka serentak berusaha melayangkan pukulan. Setelah amarah mereda, tanah mengeluarkan asap tebal. Keduanya sangat menunggu, gimana, dia sudah mati belum? Sepertinya sudah tidak bernyawa. Selanjutnya adalah momen dua cewek ini, berpelukan sambil menangis, akhirnya, bisa balas dendam, benar, orang-orang yang dibunuhnya, bisa tenang di surga. Lakiet memberitahu mereka, selamat kalian berhasil membalas dendam, aku akan lempar mayat si brengsek ini ke jurang sekarang juga. Happy dipukul hingga kempes, dia dihidupkan kembali oleh Lakiet. Dalam hujan dia bergetar dan berkata, ini di mana? Aku sudah mati ya. Melihat dia berkata, Lakiet senang, syukurlah dia hidup lagi.
Happy bersumpah, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, pasti aku akan berubah. Lakiet dengan dingin berkata, sepertinya kau salah, karena kedua gadis itu terlibat, jadi kau tidak tahu siapa yang membuatmu mati. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan atribut lain. Untuk berjaga-jaga, kau pasti harus mati di bawah tinjuku. Kau sudah menerima pemberitahuan? Sistem mengingatkanmu bahwa, membunuh Raja Happy mendapatkan keterampilan baru, lengan unicorn grade 4. Saat diaktifkan, lengan itu akan meningkatkan 400% kekuatan atribut, kau mendapatkan item anak berwarna hijau, mendapatkan item buah prestasi yang bisa digunakan untuk peliharaan, mendapatkan item hati Raja Iblis yang bisa digunakan untuk peliharaan. Lakiet sangat bersemangat, misi berhasil diselesaikan. Di sisi lain, rumah Dao masih merasa bosan, sebenarnya sekarang aku tidak punya rumah untuk kembali. Tem dengan semangat mengajak dia, tidak bisa, aku sudah membantumu terlalu banyak, bagaimana bisa aku mengganggumu lagi? Tem sedang berbicara, tetapi, Lakiet sudah kembali dan penasaran bertanya, kalian sedang membahas apa? Rumah Dao menceritakan, Tem memberitahuku namamu, Lakiet, sangat berterima kasih atas bantuanmu, meskipun aku sendiri, kesepian mengenaskan, seharusnya tidak begitu. Tapi aku dan kau tidak akrab. Bagaimana bisa aku meminta kau untuk menahanku? Biarkan aku berkeliaran seperti anjing yang tersesat. Lakiet berkata, sebenarnya kau tidak sendiri. Jika kau setuju, Rumah Dao langsung menjawab, aku setuju, sebenarnya aku sangat suka kalian berdua, hanya takut kalian menolak aku, jika kau sudah mengajak, aku akan ikut denganmu. Lakiet menunjuk ke arah tertentu, maksudku adalah, di gua monster terdapat ribuan bayi, mungkin milik desa kalian, jika kau merawat mereka, kau bisa membangun kembali desa itu, saat itu kau tidak akan lagi sendiri, kesepian mengenaskan, tidak perlu berkeliaran lagi. Cam langsung memarahi. Kau bicara apa sih, ribuan bayi? Bagaimana mungkin dia bisa merawatnya sendirian? Hanya memberi susu saja sudah capek. Rumah Dao sudah ketakutan hanya mendengarnya, aku harus menyusui juga. Lakiet juga menyadari, benar juga, kau lagi-lagi memberi saran, aku sudah membangun sebuah kuil di reruntuhan kota Baotash. Jika kau tidak keberatan, datanglah jadi tetuaku. Rumah Dao skeptis bertanya, apa benar, tetua itu harus melakukan apa? Kau mengajarinya, sangat sederhana, aku baru saja mendirikan, perlu dekorasi ulang dan merawat anak-anak, ini adalah modal awal, apapun yang diperlukan silakan beli. Melihat satu tumpukan emas di depan mata, Rumah Dao sangat terkejut, tempat ini juga terlalu banyak. Lakiet berpikir, anak-anak ini akan menjadi murid pertama dari seni bela diri, nanti akan menjadi kekuatan utama untuk melindungi kuil. Rumah Dao segera berkata, sekarang aku akan memanggil beberapa orang untuk membawa anak Karao, anak pergi, kau yang bertanggung jawab atas tugas ini. Tidak perlu repot-repot, aku sudah punya orang, setan kecil, para iblis bertanduk, ayo kerja. Setengah jam kemudian, Rumah Dao seperti pengasuh yang menggendong banyak anak kecil. Lakiet menggunakan karpet ajaib untuk membawa mereka pergi, dia berpamitan, Rumah Dao, serahkan anak-anak padamu, ingat untuk mendekorasi dengan megah, setan kecil, jaga Rumah Dao dan anak-anak dengan baik. Cam juga berteriak, selamat tinggal Katu, aku akan mengunjungimu. Lakiet merasa lega, untung ada karpet ajaib, jika tidak, dengan banyaknya anak-anak ini pasti sulit. Tapi, bagaimana kalau tidak ada karpet ajaib? Bagaimana aku kembali ke lembah musim semi untuk menyerahkan tugas ini? Cem kembali berubah menjadi beruang yang menggodamu, jika sudah begitu, bagaimana kalau kau menikahiku saja? Lakiet menolak berkata, selamat tinggal. Mereka berjalan kembali, sistem mengingatkanmu bahwa kau telah kembali ke lembah musim semi. Melihat pemandangan tandus yang tak lagi hijau seperti dulu, Lakiet berpikir, bagaimana bisa tempat ini berubah jadi begini? Cem dengan gembira memanggil, nenek, kami bawa anak berwarna hijau ini pulang. Lam keluar menyambutnya, wah cucu nenek memang hebat, Cem bangga bilang, semua berkat Lakiet. Lakiet terkejut melihat wajah Lam. Lam memberitahu, pelan-pelan, jangan teriak, tidak bisa disembunyikan lagi, sebenarnya aku sudah mati, sebelumnya semua hanya ilusi, jika tidak, dengan penampilan ini, apakah orang yang menerima misi tidak akan tahu? Lakiet mengerti, memang benar. Cem penasaran bertanya, kalian sedang ngomong apa sih? Lam cepat beralih ke topik lain, tidak ada apa-apa, cepat tunjukkan anak berwarna hijau itu padaku. Dia mengeluarkan sebuah benda berwarna hijau, ini kan? Lam dengan gembira berkata, tepat sekali, akhirnya bisa menyembuhkan mata. Cem, lembah musim semi pasti akan pulih seperti sedia kala. Nenek berdoa, oh dewa berwarna hijau yang melindungi lembah musim semi. Dengarlah seruan dari rakyatmu, biarkan tanah kering ini hidup kembali, biarkan anak yang buta bisa melihat lagi. Biarkan jiwa si Tei jiwa yang tersesat menemukan tempat beristirahat, mohon berikan kekuatan, mata Kem menjadi bercahaya, dia terkejut. Mataku. Nenek cepat bertanya, bagaimana? Lakiet memperkenalkan diri, Cem, aku Lakiet, apakah kamu bisa melihatku? Dia beralih bertanya pada Lam, kenapa wajahmu kembali normal? Neneknya membentak, percuma saja, apakah aku bisa menggunakan penampilan itu untuk bertemu Cem? Cem terharu berkata, bisa. Meski masih sangat kabur, tapi aku sudah sangat puas. Dia memeluk mereka berdua. Terima kasih kalian berdua. Dia juga sangat bahagia, selamat, ya. Kau bisa melihat cahaya, Lam juga merasa sangat bahagia. Bagus sekali. Cucu yang baik, sampai hari ini nenek tidak bisa tidak memberitahumu kebenaran lagi. Sebenarnya, nenek, Cam memotong. Nenek, tidak perlu bilang, aku sudah tahu semuanya. Tahu kondisi lembah musim semi, tahu niat nenek, juga tahu apa yang nenek sudah lakukan. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menjauh darimu. Dari percakapan mereka berdua,
Lakiet sudah tahu semuanya. 8 tahun yang lalu, Dewa Darah telah membebaskan yang kedua untuk merenggut nyawa manusia, dan menghancurkan lembah musim semi. Meskipun tidak tahu tujuannya, tetapi rakyat di jalan adalah Raja Habi, yang telah dikalahkan sebelumnya. Dalam kekacauan, Han mencuri anak berwarna hijau dan mendapatkan kekuatan besar, hal itu juga membuat lembah musim semi tidak bisa pulih kembali. Untungnya, saat itu Cham sedang bermain di luar, jadi bisa selamat, tetapi masih terkena sihir yang merusak matanya. Nenek Cham terlalu khawatir akan Kem, jiwanya tidak mau pergi jadi berubah menjadi roh duniawi, selalu melindungi Cham yang buta. Kini niat nenek telah terwujud, jiwanya perlahan memudar, meski Cham berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia tetap tidak bisa menahan nenek. Kem terharu berteriak. Nenek Lam memberi pesan terakhir kepada cucunya, kau yang baik, pastikan hidup dengan baik ya. Akhirnya, jiwa Lam menghilang bagaikan asap, hanya menyisakan sepotong pecahan lencana giok. Kini sepertinya kejadian ini telah mendorong Lakiat untuk menjadi lebih kuat, karena masih ada orang yang menunggunya di dunia. Dengan perawatan dari anak berwarna hijau, lembah musim semi kembali hijau, yakinlah tidak lama lagi bisa kembali ke penampilan awal. Lakiat bertanya, Cham, apakah kau punya rencana? Jangan bilang kau sedang berpikir tentang baju ya. Ambil suara, nenek ingin kamu hidup dengan baik, bagaimana bisa kamu melawan wasiatnya? Tapi, aku harus belajar darimu, harus jadi kuat seperti kamu, tunggu sampai aku menemukan bajingan yang menghancurkan lembah musim semi, aku harus membunuhnya sendiri, kamu akan mengajarkanku kan? Lakiat sangat bingung, aku tidak mau membawa beban jangka panjang, apalagi si setan kecil itu dulunya pengikut Dewa Darah harus mencari alasan untuk menolak dia, toh repot juga merawatnya. Dia mulai mencari-cari alasan bukan berarti ikut belajar dari kamu tahu kan, petarung itu adalah keahlian yang harus bisa menggunakan energi untuk menciptakan serangan, mematikan, kamu sudah mengajarku tentang energi, bisa menerapkannya, atau tidak tergantung bakatmu. Lakiat berpikir, seseorang yang tidak punya energi sepertiku, tidak akan bisa melakukannya, dengan tekad yang bulat, aku pasti bisa. Nenek, cucumu tidak akan mengecewakanmu. Pemberitahuan dari sistem membuatnya terkejut sampai hampir keluar mata. Sistem mengingatkan bahwa muridmu telah belajar energi, sudah membuka energi pertamanya, kamu telah mencapai tonggak baru, guru dari seorang ahli unik dalam seni bela diri, gelar yang setara, kemampuan mata melihat kehidupan meningkat 1. Lakiat terkejut. Apa? Memegang satu jalur menghancurkan berlian dan menghancurkan batu besar, sistem memperbarui, atribut dasar dari memegang, kekuatan 12, fisik 12, kesadaran 2, ketangkasan 10, kecerdasan 2, kemampuan 20. Lakiat dalam hati mengagumi, hebat, ada bakat bawaan, memang jenius bela diri yang langka. Sayang sekali jika terlewatkan. Lakiat mengusap kepala dia, mulai hari ini, kamu adalah murid utama dari puncak seni bela diri, aku akan mengajarkan semua keterampilanku padamu. Dia berpikir soal identitas si kecil, biarkan saja menggunakan kebohongan baik untuk menyembunyikannya. Dia mencoba bertanya, jadi aku bisa memanggilmu suami lagi tidak? Lakiat menolak dengan tegas, tidak boleh, itu omong kosong, kamu harus memanggilku guru. Dia menjawab, iya, guru suami, kita cepat kembali berlatih, mungkin kakaknya Stao sudah siap semuanya. Dia berubah menjadi sosok setengah kuda dan bertanya. Dia memberitahu dia, aku sudah naik, mari kita pergi, memuji dia. Kamu memang anak laki-laki, setidaknya kamu tidak menipuku soal ini. Baru pergi, dia sudah berteriak marah, kepala jorok ini, kamu harus menambahkan pelana lagi, tidak ada waktu lagi. Sementara Lakiat merasa lega, dia khawatir. Cham akan terjerumus dalam kesedihan, sepertinya dia terlalu khawatir. Cham juga berkata dalam hati, nenek, terima kasih sudah memilih pria baik untukku, aku akan berusaha menjadi lebih kuat, juga akan menjadi istri yang baik, semoga roh nenek di surga tenang. Di bawah pengaturannya Tao, puncak seni bela diri telah direnovasi, terutama untuk menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi semua orang, akan memakan waktu lama untuk mengembalikannya seperti semula. Keterampilan merakit telah meningkat, Lakiat telah memasang 2 lengan untuk Athat, dia sangat santai, bahkan belajar cara menjahit pakaian, dalam hal ini cukup feminin. Orang yang paling menderita adalah Nya Stao, meskipun ada 300 pengasuh yang disewa untuk bergantian merawat bayi-bayi, dia tetap sibuk hingga tidak punya waktu untuk istirahat. Sementara itu, pemimpin seperti Lakiat juga sudah mengenakan pakaian yang dibuat sendiri oleh Athat, sangat megah tetapi juga sangat cocok. Tentu saja, Kem juga sudah ganti pakaian baru, tidak bisa terus-terusan di satu tempat. Yang paling mengejutkanku adalah kemampuan bela dirinya berkembang dengan sangat cepat, belum sampai 3 bulan, dia sudah menguasai teknik pecah berlian, teknik menangkap, dan teknik menciptakan bintang yang menakjubkan, namun Cham masih terlihat kelelahan. Lakiat dengan khawatir bertanya, oleh karena itu, dia menghalangi dengan mengatakan, tingkat penguasaan Bak Hokuyat masih belum meningkat, jangan Mekiasa jangan metode latihannya yang salah, guru, ajarin aku dong. Lakiat terbata-bata mengulang, Bak Hokuyat. Athat di samping mengingatkan, Bak Hokuyat adalah versi upgrade dari pecah berlian, jangan bilang kamu belum belajar, dia terlihat bercanda, ya tentu saja aku tahu. Lakiat diam-diam menyimak, sistem, aku ingin belajar Bak Hokuyat, layar sistem menunjukkan pengingat untuk upgrade dari pecah berlian ke Bak Hokuyat, dia baru mengerti, ternyata harus mengklik sendiri untuk belajar, membuatnya terkejut. Bagaimana bisa? Pemberitahuan baru muncul membuat Lakiat merasa sangat kesal. Sistem mengingatkan bahwa tingkat belajar rendah, tidak bisa belajar Bak Hokuyat. Dia berteriak, apa? Kenapa bisa begini? Aku kan tokoh utama. Cham masih meminta Lakiat, guru jangan bengong lagi, ajarin aku. Dia terpaksa berkata, bodoh, belajar, tidak ada rahasianya, hanya dengan usaha belajar.
Itu cara untuk menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Cem merasa semangatnya meningkat, dia bilang sudah mengerti dan akan terus berusaha. Lakiat pulang dan berkata, rajinlah belajar, suatu hari kamu akan sekuat aku. Waktu berlalu begitu cepat, musim dingin telah tiba, salju mulai turun. Lakiat berkata kepada si iblis kecil, sudah setahun musim itu berlalu, akhirnya Mai kembali juga. Si iblis kecil, mari kita lihat apa yang kamu dapatkan untukku. Dia menunjukkan kekuatan Mingo, membunuh monster berkaki banyak, ketahanan kaki salju meningkat, membunuh babi hutan, ketebalan lemak meningkat, membunuh ular terbang, kelembutan tubuh meningkat, membunuh beruang tanpa ekor, kecepatan meningkat, mengalahkan monster duri yang melarikan diri, mendapatkan efek cahaya, medan energi duri. Medan energi duri menyerap sebagian kekuatan dan mengembalikannya kepada musuh dalam bentuk sihir, mata Lakiat bersinar. Ini bagus. Seorang monster cepat-cepat pergi. Senjata monster terus bekerja. Setengah jam kemudian, si iblis kecil membawa Lakiat ke sarang monster duri yang melarikan diri. Pemimpinmu menghancurkan setiap monster duri. Sistem mengingatkan telah membunuh satu monster duri. Efek medan energi meningkat sedikit. Total sudah membunuh 32 monster duri. Pemberitahuan berikutnya diperbarui. Membunuh satu monster duri. Efek medan energi meningkat sedikit. Total sudah membunuh 56 monster duri. Lakiat duduk di tengah monster duri menyerap kekuatan. Jika mengisi penuh atribut ini, bukankah aku akan menjadi seorang master penyihir? Sangat menarik. Serangga keras yang bersembunyi di antara duri tidak bisa lolos dari nasib mereka. Mereka dibunuh oleh pemimpin Lakiat. Serangkaian pemberitahuan muncul. Sistem mengingatkan telah membunuh satu monster duri. Efek medan energi meningkat sedikit. Total telah membunuh 715 monster duri. Dia memerintahkan, lebih banyak lagi. Pemberitahuan baru yang muncul membuatnya terkejut. Membunuh serangga keras. Tingkat kegilaannya sedikit meningkat. Lakiat berseru, sepertinya ada atribut aneh yang ikut campur. Sistem pengingat es hati iblis bertanduk berevolusi sekaligus. Kau buru-buru mengingatkannya. Setan kecil tunggu dulu. Di semak-semak yang kabur ada monster yang sama sekali tidak boleh dibunuh. Tapi sudah terlambat. Neraka dinginnya telah menyala. Sistem pengingat mengumpulkan pembunuhan 868 semak-semak yang kabur. Sistem pengingat kekuatan duri meningkat cukup banyak. Bersamaan dengan itu adalah pengumuman yang membuat Lakiat wajahnya mendung. Sistem pengingat mengumpulkan pembunuhan 15.068 kumbang. Hihihi. Tingkat kegilaan meningkat cukup banyak. Sudah mencapai 100%. Tidak bisa meningkat lagi. Menerima keterampilan pasif. Obsesi seksual. Membuat makhluk hidup yang terperangkap dalam pandangannya berubah menjadi bayangan tebal. Lakiat menatap setan kecil dan sekelompok iblis bertanduk di kejauhan. Mereka di matanya terlihat sangat cantik dalam bentuk iblis. Lakiat tidak bisa mengabaikan kecantikan ini. Pergi semua jauh dariku. Dia terbangun di kamarnya. Atat melihat sikapnya dan menyadari. Tuan Lot mengalami mimpi buruk. Akhirnya dia bangun. Dia menghela napas lega. Oh ternyata hujan. Hampir membuatku mati ketakutan. Atat dengan penampilan robot cantik yang menggoda menjawab, benar, kemarin Tuan keluar bersama setan kecil, lalu pingsan. Tidurnya dari kemarin sampai sekarang. Lakiat teriak, siapa kau sebenarnya? Semua orang di matanya terlihat aneh. Mereka berkata, Tuan Lord, tolong jangan biarkan dia berlatih lagi, dia terlalu kejam. Dia mengeluarkan darah dari hidung dan pingsan jatuh ke tanah. Atat khawatir memanggil, Tuan Lord. Orang lain juga bertanya, kenapa dia pingsan? Atat terus menjelaskan, sebelumnya dia hanya bebas sendirian, sekarang harus mengelola kuil sebesar ini. Tekanan psikologisnya tentu sangat besar, biarkan dia istirahat sebentar. Satu hari kemudian, Lakiat memutuskan untuk menutup matanya. Dia pergi, semua orang. Jangan salahkan aku jika aku tidak kembali hidup, aku punya alasan yang sangat penting untuk terus berpetualang. Karena setelah dua potongan perintah giok bersatu, mereka memancarkan cahaya penunjuk, percaya itu adalah arah potongan lain. Agar bisa segera menemukan harta kuil, agar bisa melewati Zilan, aku harus terus berpetualang. Lakiat dengan marah berbalik dan mencengkeram setan kecil, dan kau, setan kecil, cepat cari atribut dingin untukku, selama bisa bertentangan dengan atribut kegilaan itu, kalau tidak ketemu jangan kembali menemuiku. Celana Lakiat berkibar-kibar di angin. Dia menutup telinga, sudah seminggu ini, setiap pagi harus mengganti celana, atribut menyebalkan ini terlalu merugikan, tapi untungnya, di jalan dia menemui banyak semak-semak yang kabur, dan dengan itu sistem pengingat, mengumpulkan pembunuhan 49.860 semak-semak yang kabur, efektivitas kekuatan sudah mencapai 98%. Pemandangan di kejauhan membuatnya terkejut, ada sebuah rumah yang mengeluarkan asap dari dapur, penasaran ada makanan tidak, kebetulan aku sudah habis makanan kering. Di halaman rumah itu, sebuah keluarga sedang tertekan. Si pengikut dari sekte kering membaca kutukan kepada mereka, segalanya akan menjadi kering, hanya menjadi kami yang akan diselamatkan. Kakak itu bersikeras melindungi dua adik kecilnya. Kalian semua pergi, sekumpulan kutu kering, aku tidak akan memberikan adikku kepada kalian. Si pengikut itu mengayunkan pedangnya, berani menghina sekte kering untuk membebaskanku. Lakiat sudah melayangkan pukulan. Jelas dia tidak bisa melarikan diri. Sistem pengingat mencatat pembunuhan seorang pengikut kering, menerima sebuah potongan kekuatan. Lakiat dihidangkan daging, dia mencicipi dan memuji. Daging perut dari rumahmu sangat enak, aku tidak bisa menahan diri, jadi makan beberapa potong. Aku sedang kekurangan makanan, jika kau memberiku semuanya, aku akan membantumu menyelesaikannya. Orang itu menjawab, baiklah. Silahkan, sekali lagi, sekelompok pengikut menyerbu. Berani meremehkan aku, ayo saudara-saudara. Pemimpin kita menghancurkan mereka,
sistem mengingatkan untuk membunuh 8 pengikut kering, dan mendapatkan 12 pecahan kekuatan. Mereka dengan tulus berkata, "Terima kasih Kakak Hung sudah membantu, kamu bantu mereka. Ayo cepat ambil daging babi." Tuan rumah setuju, aku pergi sekarang, tapi sebuah senjata sudah mengarah, pemiliknya bertanya, "Masih mau makan daging?" Lakiat cepat menghindar ke samping, dia mendengar suara rem mendekap tanah. Pemilik mobil berteriak, "Dari mana monyet liar ini? Berani menyakiti rakyat dari ajaran kering ini. Ingin mendapatkan pembebasanku ya?" Sistem mengingatkan bertemu pemimpin ke-6 dari kering Loti. Lakiat menatapnya tajam, mata pengikut itu menunjukkan rasa keheranan. Mereka buru-buru melapor, hari Loti akhirnya tiba, orang itu adalah iblis, dia memperingatkan, "Kau yang tidak berguna, jangan sentuh mobilku." Peluru sudah meluncur untuk mengantarkan dua orang itu menemui Tuhan. Dia melihat sekeliling tapi tidak menemukan Lakiat, orang itu di mana? Mengesalkan dia sudah melarikan diri. Dia sudah melepas penutup mata sejak kapan, melihat Loti dengan penuh nafsu dan berteriak ngidam, ngidam, ngidam. Dia tidak menyangka, Lakiat muncul entah dari mana, akhirnya dia terdiam. Di wajah Lakiat terlihat penuh pesona, perasaan ini sangat menyenangkan. Tanganmu perlahan menyentuh, biarkan aku merasakannya dari belakang, luar biasa. Ternyata yang kau idamkan adalah, mobil Loti Shimeimika. Mobil ini benar-benar keren, desain, dan strukturnya sangat mengagumkan. Dia juga sangat marah, menyebalkan, ini adalah barang berharga yang diberikan Raja Kering saat aku mencapai prestasi peringkat 3, sekarang dia terus menjilatinya. Benar-benar memalukan. Terima saja hukuman, sistem mengingatkan untuk menyerang titik lemah. Damage 2 kali lipat. Guru Lakiat. Kami menyerang dia dengan sombong, sampah seperti ini, berani pamer di depan aku. Kamu juga mendapatkan pemberitahuan, sistem mengingatkan menunda pengurangan darah, selama nilai ketenangan aktif. Sistem mengingatkan saat makan daging babi, keterampilan regenerasi Macadong akan diaktifkan, memulihkan 100% darah. Gabungkan jari tengah dengan Loiti, kau tidak tahu semangat bela diri, menusuk dari belakang, dia merasa sangat sulit percaya, apa Tifam? Sebuah serangan mendadak dari Lakiat telah menyerang, sistem mengingatkan efek medan energi duri terkonversi 98%. Loiti terkena efek balik sihir, sistem mengingatkan membunuh pemimpin ke-6 dari kering mendapatkan 20 pecahan kekuatan. Sampai saat dia terjatuh dia masih tidak percaya, apa yang sedang terjadi? Lakiat mendapatkan pembaruan. Sistem mengingatkan menemukan misi level up luar biasa, dia tercengang berkata, level up 2 kali, informasi masih ditampilkan, level biasa membunuh pemimpin ketiga dari ajaran kering, hadiah level up profesi di atas 1 poin atribut bebas, level takdir menghancurkan pemilik ajaran kering. Membunuh 6 pemimpin, 1 naga berkepala 2 level penguasa di selatan, hadiah level up profesi di atas 2 poin, atribut bebas level 55. Kesempatan level up luar biasa ketiga, Lakiat mulai penasaran bertanya, naga berkepala 2 ya, sistem mengingatkan, kamu tidak biasa, level up luar biasa kedua, perlu mencapai level 50. Dia segera memutuskan, lalu kenapa ragu lagi? Pilih level takdir. Sistem mengingatkan kamu naik level 50. Naik level terus-menerus. Mendapatkan hadiah sistem hak kelahiran kembali. Hak kelahiran kembali adalah meninggalkan tubuh lemah, dan mendapatkan kehidupan baru, tanpa menerima dampak negatif dalam 10 menit. Sistem mengingatkan keterampilan upgrade, bisa meningkatkan alat seperti senjata, mobil, motor, dengan keterampilan rakit yang sukses. Motor klasik biasa dinilai level S, api setan klasik luar biasa dinilai level SSS. Dengan atribut kendaraan, kecepatan normal 80.400 km per jam, termasuk mode 1, suspensi untuk melintasi sungai, bisa memanjat tebing dengan sudut 79 derajat, mode 2 bisa berjalan di atas air, mode 3 secepat kilat, kecepatan meningkat hingga 800 km per jam. Sistem mengingatkan mendapatkan kacamata hitam khusus. Keterampilan yang sangat dingin, setelah dipakai, semua orang di mata Anda menjadi biasa saja, dapat melawan ilusi dan khayalan yang ditimbulkan oleh hipnosis dan sihir, ibu tidak akan khawatir Anda tergoda oleh dunia yang glamor lagi. Dengan barang ini, semua orang berteriak penuh semangat, ajar yang kering, datanglah ke sini. Para pengikut ajaran kering masih berkampanye di jalan, segala sesuatu akan menjadi kering, hanya yang menjadi kami yang akan dibebaskan, siapa yang menolak pembebasan akan dicuci dengan darah. Lalu mereka telah menghantam dinding rumah. 2 saudara di dalam ruangan berpelukan, Kak. Bagaimana ini? Aku takut, Kakak Zan-an, jangan takut, penebus abad, pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Pengikut itu telah menemukan mereka, penebus abad. Hanya Raja Kering yang adalah penebus, oh kalian yang tersesat dan menderita, biarkan aku mencuci kalian atas nama Raja.